Hi again everyone, welcome back again. Happy weekend teman-teman, dan selamat datang kembali di Bitcoin Update. Jadi kemarin kita udah update kan ke teman-teman ya seputar Dogecoin. Pandangan kita untuk melihat Dogecoin ini punya probabilitas secara jangka panjang seperti apa. Di video itu cukup menarik untuk kita review, dan ya saya sangat harapkan teman-teman bolehlah mampir ke sana untuk ngeliat-liat ya. Kira-kira apa saja yang bisa dijadikan sebagai salah satu acuan kenapa Dogecoin menarik. Dan di video ini kita mau nge-review sedikit progres Bitcoin setidaknya selama 1 mingguan terakhir. Walaupun dia konsolidasi, tapi tetap kita melihat ada beberapa hal yang bisa dibilang cukup menarik ya untuk kita melihat sebagai satu buah acuan untuk pergerakan market ke depannya. So teman-teman sekalian, kita langsung aja masuk ke dalam informasinya. First things first, I would like to bring you guys to the daily time frame. Jadi kita ngelihat perspektif Bitcoin pada daily time frame. So far kita udah mulai bergerak dan bermain di bawah exponential moving average 8. Ya, at least for the first time lah ya, sejak tanggal 7 Februari. Jadi total itu udah sekitar ya bisa dibilang 15 harian ya kita bermain di atas EMA 8, dan for the first time kemarin kita ngelihat closingnya itu di bawah EMA 8. That's the first time. Lalu teman-teman, kalau kita ngelihat lagi di sini, ini sebenarnya bisa jadi dua dua perspektif. Whether teman-teman lihat ini sebagai konsolidasinya atau kita ngelihat overall itu konsolidasinya adalah antara range $50,000 ya, probably kisaran $49,700-an, dan topnya itu adalah di kisaran $52,350. So everybody, ini udah I don't know guys, maybe udah 7 hari ya, udah 8 hari atau 9 hari lah kita sebenarnya bermain di dalam range yang sangat amat terbatas ini. Yang menarik adalah every time sellers mencoba untuk menekan harga, itu selalu ada buyers yang berusaha untuk menyerap. Dan satu yang menarik lagi adalah ETF ya. Jadi ETF itu tetap menjadi salah satu faktor yang membantu Bitcoin untuk tidak mengalami dump yang cukup signifikan. Kalau misalnya kita melihat lagi berdasarkan historical data, berdasarkan experience kita ya selama beberapa tahun terakhir, ngelihat pergerakan Bitcoin itu kalau dengan indikasi-indikasi yang ada ya, at least dalam beberapa hari terakhir, dan terutama pada saat kita sudah mengalami yang namanya fake out ini very likely Bitcoin akan mengalami koreksi atau dump ya, atau ya small retracement. Probably range level yang kita akan antisipasi adalah antara range $47,000, which means ini adalah previous resistance, atau $44,800 menjadi next stopnya, dan itu bisa jadi area yang paling menarik untuk teman-teman ngambil opportunity-nya ya, sebagai kesempatan untuk kita mega long. Wah, mega long tuh maksudnya apa ya? Kita long dengan perhaps ya margin yang lebih besar, atau ya lebih high conviction lah, untuk di range tersebut tuh bakal jadi area menarik untuk di retest. Itu harusnya terjadi kalau kita ngelihat berdasarkan historical atau history sebelumnya ya, which is faktanya adalah kita bisa lihat bahwa Bitcoin itu tidak pernah melakukan movement signifikan kalau dia sebelumnya tidak mengalami fake out. Ya kan, kita bisa lihat di sini teman-teman, this one ya, it's a fake out. Harga turun, kemudian sebelum dia naik juga sama, ada fake outnya dulu. Sebelum turun ada fake outnya dulu. Sebelum naik ada fake outnya dulu. Dan ini terus berulang kali terjadi, even di sini. Ya, we have a very decent fake out. Ya, besar banget fake outnya gitu loh di sana teman-teman. Di bawah pun demikian ya. Around 15.000 kita bisa lihat tanggal 21 November. Before kita benar-benar dapetin bottom, kita ngelihat ada fake out. Ini sebelum harga turun ya, ada maybe channel ya, it's a bit fake out, baru kemudian dia turun, dan seterusnya. Di sini pun demikian. Anda bisa lihat we have a falling wedge ya, ekspektasi orang rebound, ternyata dia fake out, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. That's why teman-teman, sometimes perlu dan penting bagi Anda untuk melihat ke belakang ya, historical data seperti apa. But this time, what makes Bitcoin movement different itu utamanya adalah dari si ETF spot ini. Nah teman-teman, terus terang aja saya ngomong sama teman-teman semuanya ya, apa adanya. Saya tidak tahu kira-kira Bitcoin ini pembawaannya akan seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita mengacu pada historical data ya harusnya ada retracement. Dan retracement itu wajar serta bagus. Sekedar info nih teman-teman. Wajar dan bagus. Kenapa demikian? Karena dia harus nge-flush out retail traders atau retail investor. Ya, mereka yang panik, mereka yang FOMO buying itu harus di flush out dulu. Jadi dikeluarin dulu dari market dengan cara dilikuidasi, dengan cara ya dibikin panic selling dan macam-macam,
baru kemudian di situ ada big opportunity sebetulnya untuk para whales bisa masuk dengan kuantitas yang lebih besar lagi. Nah, this time a little bit different karena setiap kali harga turun kelihatannya ditahan ya, benar-benar ditahan oleh para entitas yang menyediakan fasilitas Bitcoin ETF Spot di dalam salah satu produk mereka yang ditransaksikan gitu ya. Dan kemarin saya sempat baca ya salah satu komen dari viewers kita, menurut saya menarik, dia ngasih pandangan harusnya Bitcoin nggak akan di-dump. Kenapa? Karena kalau itu sampai di-dump terjadi, maka akan membuat calon-calon investor atau calon-calon klien daripada BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan itu jadi panik dan tidak tertarik untuk beli Bitcoin. Saya pikir itu ada benarnya juga. Jadi harga seakan-akan itu berusaha untuk dipertahankan supaya demand-nya di market itu tetap ada. Ya, tapi ini kan semua adalah sifatnya asumsi. Kenapa teman-teman saya katakan demikian? Karena faktanya Bitcoin ETF Spot ini baru pertama kali ditransaksikan ya di yang namanya market crypto atau yang namanya di market Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman apalagi yang mohon maaf ya yang experience-nya mungkin baru 7-8 bulan terakhir bergabung di market crypto terus merasa bahwa kebetulan call-nya tepat terus, which means saya bisa bilang itu sangat wajar dan sangat common, apalagi marketnya one direction gitu ya. Jadi satu arah bergeraknya naik. Kita cuma ngelihat satu kali penurunan signifikan itu sejak bulan Oktober 2023 adalah hanya pada saat kemarin ETF Spot di-approve. That's it. That's the retracement. Ya, satu decent bearish trend dengan jangka waktu yang bisa dibilang sangat singkat bahkan. But after that, harga naik lagi. Dan saya pikir siapapun teman-teman ya, apalagi yang mungkin baru kayak experiencing market crypto atau Bitcoin selama mungkin 6 bulan, 7 bulan terakhir, harusnya kalian profit aja. Kenapa? Satu, ada faktor kalian overconfidence, which is apapun yang kalian beli, kalian akan merasa, wah ini cuan gitu ya. Apapun yang kalian beli, wah ini profit gitu. Dan di sini tuh sebenarnya bisa meningkatkan overconfidence kita. Nah, kalau kita lihat berdasarkan cycle sebelumnya, ini tuh sasaran paling empuk sebetulnya oleh para whales itu. Yang ketiga, banyak orang overconfidence. Mereka belum pernah ngelihat nih yang namanya market crypto itu mengalami dump just before halving. Ya, just before the bull run start. Dan itu terjadi pada historical data sebelum-sebelumnya. Ya, when everybody start thinking bahwa mereka udah confident, mereka udah yakin harga akan one way direction naik terus seperti bull run sebelumnya, terjadilah yang namanya flush out. Jadi dikeluarin para retail investor, retail traders, dibikin panik, dibikin benar-benar nggak percaya bahwa ini adalah just a fake out ya, which is ini terjadi pada 2020. Black Swan event, sekitar 60% dia mengalami retracement, koreksi. $6.000 hanya dalam waktu kurang lebihnya 3-4 mingguan. Dan pada kala itu, di mana topnya Bitcoin di $10.000, ya, high point ya sebelumnya di $10.000 dan dia turun sampai 3.900, bohong kalau nggak ada retail investor atau retail trader yang panik. Apalagi yang experience-nya baru 2-3 bulan ya. Jadi dia berasa nih 2-3 bulan ya kan, masuk Maret, April, wah enak nih marketnya, profit. Mereka udah mulai overconfident. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, wah ini ada struktur nih, wah breakout dari falling wedge nih, ini harusnya bull run dimulai. Ternyata apa? Terjadi Black Swan event. Semua investor kepercayaannya dihancurkan, dibikin panik, dibikin galau, dibikin panic selling, dan ketika mereka exit, that's it. The bigger players make a move. Ya, inilah saatnya mereka serok dengan kapasitas yang cukup besar. Lalu, seandainya teman-teman confident, balik lagi. Wah, ini kayaknya yakin nih bakal harga naik lagi. Ternyata apa? Ada rejection lagi, teman-teman. Ya, ini terjadi sekali lagi. Dump yang istilahnya nggak slow gitu ya. 11.000 turun ke 9.800. Pada kala itu harga seperti ini bergerak itu turun 16%. 16% kalau Bitcoin saat ini $51.000 dan kita mengalami retracement. Kita nggak bilang 16%, kita bilang 10%, lebih kecil aja. Itu $5.000 dan dia drop sampai $45.000. Pertanyaan saya sederhana, apa nggak panik? Ya, retail investor atau retail traders yang saat ini lagi confident-confidentnya transaksi menggunakan leverage lagi, menggunakan margin yang besar, dan mereka cukup yakin bahwa market in the end akan satu arah naik doang. Ini yang sebenarnya menjadi sasaran paling empuk. Namun, ya seperti yang tadi saya mention, kita nggak tahu nih, this time apakah
historical data atau historical movement sebelum-sebelumnya itu akan terulang. Karena faktanya kali ini kita memiliki Bitcoin ETF spot yang inflow-nya almost every day. Itu gede-gedean banget guys. Nominalnya tuh ratusan juta dolar, bukan puluhan juta dolar, bukan jutaan dolar, tapi ratusan juta dolar. Dan kita lihat ya, at least ini menurut saya adalah beberapa faktor yang sangat menarik. Ketika setelah libur, which is libur 3 harian tuh ya, Jumat ya kan, Sabtu Minggu Senin libur ya di US. Kemudian baru ada aktivitas perdagangan lagi mulai pada tanggal 20 Februari. Teman-teman lihat pada saat 20 Februari ini slow banget. BlackRock masih kenceng ya, beli sekitar 154 juta dolar, kemudian menyusul ya beberapa ETF entity yang lainnya. Kemudian Grayscale tetap berjualan dengan total nominal minus 137 juta dolar. Lalu pada tanggal 21 Februari, BlackRock for the first time di bawah 3 digit guys. Jadi dia 96 juta setengah yang masuk, sisanya yang gedenya itu justru dari Grayscale itu minus 199 juta atau minus 200 juta. Jadi in total outflow 35 juta. Tapi di hari berikutnya ini yang menarik. For the first time juga ya, angka daripada outflow-nya Grayscale itu kecil banget. Minus 55 juta. Dan bahkan kayaknya ini mungkin yang terendah setidaknya sejak tanggal 12 Februari ya. Saya nggak tahu data sebelumnya di 11 Januari sampai 9 Februari itu pernahkah Grayscale berjualan lebih rendah daripada 44 juta dolar. Jadi setidaknya teman-teman 2 hari terakhir outflow-nya dari Grayscale itu melunak sangat drastis dari 3 digit jadi kembali ke 55 juta ke 44 juta. Dan mungkin di hari Senin atau hari Selasa kita nggak tahu ya outflow-nya apakah akan semakin besar atau malah semakin mengecil. Tapi yang saya lihat, at least dalam 2 hari terakhir, inflow-nya itu lebih besar daripada outflow-nya. Nah, inilah yang menjadi alasan utama. Kenapa kali ini mungkin bisa saja berbeda, ya. Dimana kalau kita lihat sebelumnya, ya, right before halving, Anda lihat ada dump 37% berlangsung selama beberapa minggu. Begitupun yang terjadi pada sekitaran 2012. Ini 2012, semuanya retail investor lawan investor gitu ya. Kalian lihat dia naik mengalami retracement 40%. Dia naik di sini ada satu candle dump 48%. Nominalnya gede dan cukup signifikan. Walaupun itu cuma belasan dolar jadi ke 7,3 dolar ya. Tapi kalau kita ngelihat saat ini, ya sebetulnya inilah weekly range yang kita coba untuk anticipate ya, bahwa resistance yang ada pada kisaran 52.300 faktanya pada time frame weekly itu belum berhasil diklaim. Dan kalau kita ngelihat Bitcoin turun koreksi sampai ke 47.000, saya rasa ini kesempatan yang luar biasa menarik ya untuk teman-teman kembali adjusting kalian punya portofolio, kembali kalian melakukan reakumulasi terutama pada alts yang kalian percaya masih memiliki opportunity untuk lari lebih signifikan lagi. Teman-teman harus ingat di bull run 2020-2021, altcoins dengan cap kecil itu bisa naik sampai 100 kali lipat guys, hanya dalam hitungan waktu kurang dari 1 bulan. Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman melakukan review terhadap koin-koin yang rencananya teman-teman akan keep sampai next bull run. Ya, masih ada kesempatan itu. Dan ya, seperti yang tadi kita sudah mention, bila mana memang ini harus mengalami koreksi, ini adalah kesempatan untuk kita mengambil long opportunity atau buying opportunity lebih signifikan lagi. Ya, dan ya, gimana ya teman-teman ya, menurut saya ini menarik ya, adalah satu hal yang sangat-sangat menarik ya, very interesting. Dan saya pikir ini adalah hal yang membuat kita semua menjadi lebih penasaran lagi. Ini kira-kira Bitcoin ETF spot apa nih ya, yang akan memberikan dampak apa nih yang bisa mereka berikan terhadap si market, sehingga market itu tetap dalam keadaan istimewa, yaitu hanya naik saja, tidak ada koreksi atau turun sama sekali. Itu adalah satu pertimbangan khusus yang mungkin kita sama-sama lihat. Dan teman-teman, saya juga cek ya, Bitcoin Monger ini posting sekitar tanggal 23 Februari, which is kemarin, sekitar jam 9.46 ya, atau malam teman-teman. Kita ngelihat ya, sebenarnya nggak banyak yang berubah ya. Liquid map di sini hitnya yang paling signifikan itu tetap berada pada range 53.000 sampai 54.000, di mana batas bawahnya itu adalah di 50.000 dolar. Jadi bisa kita katakan 5.500, 50.000 dolar. Bertujuan untuk apa? Mengambil liquidity, ya, nge-sweep liquidity yang ada di sana. Dan
harus ada breakout yang masif dan impulsif saya pikir untuk kita benar-benar memastikan bahwa oke, inilah dia ya proses manipulasi yang kita istilahnya antisipasi dalam beberapa hari terakhir sedang dimulai. Dan pada saat itu terjadi, ini artinya ada opportunity untuk kita bisa manfaatkan. Lebih baik kalau dia turun karena kita bisa buy on weakness dibanding dia naik. Kalau dia naik kemudian disusul dengan mega dump, itu yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan kalau buat saya sih. Ya, karena biasanya pas ngepump Bitcoin dominance ikut nanjak. Tapi begitu dia turun, Bitcoin dominance-nya bertengger. That's why alts biasanya turun 2-3 kali lipat ketika itu terjadi. Ya, ini common banget dan seringkali terjadi pada saat momen-momen sebelum ya buruan kayak gini guys. Ya, so untuk sekedar tambahan, saya lihat di sini ya inside of the range itu sebenarnya terbentuk lagi sebuah structure atau sebuah pattern yang dinamakan dengan falling wedge, which means ini harusnya lebih kepada bullish. Tapi yang saya menjadikan ini sebagai sebuah concern adalah for the first time kita ngelihat sejak Januari ya. Kalau kita lihat tanggal 28 Januari kita cross up. For the first time kita ngelihat akhirnya MACD itu sudah mulai ya untuk RSI-nya mengalami cross down dan bahkan secara histografnya juga di sini menunjukkan sudah ada 2 bar berwarna merah, mengindikasikan bahwa harusnya memang idealnya memang ya ini retrace dulu gitu. Tapi kalau kita ngelihat berdasarkan satu buah pergerakan sebelumnya di mana di sini pun kita pernah melihat ya Bitcoin mengalami istilahnya cross down, tapi yang terjadi setelahnya adalah hanya sebatas konsolidasi saja. Jadi market malah building order dan persiapan untuk naik lagi. Ya, saya pikir akan menarik ya apabila kita ngelihat dia kecenderungan oke lah dia konsolidasi saja. Mungkin sweep sedikit ke bawah ya before dia reverse, dan di momen ini terjadi kita bisa lihat bahwa MACD-nya ternyata sudah mengalami reset ya dan sudah kembali ke bawah, sehingga any cross up setelahnya ini menjadi kesempatan untuk Bitcoin naik lebih signifikan lagi dan bahkan breakout dari $52.500 sebagai resistance utamanya untuk saat ini. Oke, so that's the note daripada saya yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Buat kalian yang mungkin masih aktif trading terutama di time frame kecil, tetap waspada terhadap kemungkinan Bitcoin mengalami flash dump atau flash correction karena itu bisa menyebabkan account kalian tuh blow up. Ya, jangan sampai kalian transaksi tanpa stop loss dan menggunakan margin yang cenderung besar. Make sure kalian punya risk management yang proper dan think lebih kepada untuk long term. Oke? So, happy weekend buat teman-teman semuanya. God bless buat teman-teman semuanya. Sorry banget kalau di video ini mungkin akan sedikit banyak perbincangan yang saya lakukan ya. Tapi di sini bertujuan untuk teman-teman punya pandangan ya. Anda bisa lebih melihat bahwa oh ya, this time might be different ya. This time mungkin saja kalaupun memang harus mengalami retracement itu nggak ada masalah. Karena kita kalau seandainya pula pikiran seperti Wells, memang itu yang harus terjadi. Ya, kita perlu ngelihat retail ini kita flush out dulu, begitu mereka exit baru kemudian kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita buyback lagi. Alright, so that's the idea from me. Thank you very much for watching this video. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan happy weekend buat teman-teman semuanya. Cheers, bye bye guys.